Sobat-sobat-sobatnya, setelah teman-teman dinyatakan lulus seleksi akademik PPG 2022, langkah berikutnya akan melakukan konfirmasi kesediaan. Setelah kita melakukan konfirmasi kesediaan, maka kita akan ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan 2022. Setelah kita ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, maka nanti kita selanjutnya melakukan lapor diri ke LPTK. Nah, di sini untuk lapor diri ke LPTK inilah merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pemanggilan peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 setelah konfirmasi kesediaan dan juga penetapan peserta. Nah, di sini untuk lapor diri calon mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 ini kira-kira berkas apa saja yang harus dipersiapkan dan juga diupload di sana. Karena kan dalam PPG dalam jabatan di tahun ini, lapor diri telah merupakan salah satu tahapan yang paling penting penentu kepesertaan kita untuk menjadi mahasiswa PPG di tahun 2022 ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya teman-teman ini ingat ya, untuk kemarin itu persyaratan ketika teman-teman ingin melakukan pendaftaran PPG baik itu tahap 1 maupun juga PPG tahap 2, yang mana di sini kita ambilkan salah satu contoh untuk pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahap 2. Yang mana di sini kita bisa melakukan cek untuk dari lampirannya. Ini adalah persyaratan dan tata cara pendaftaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan. Untuk persyaratan seleksi administrasi ini kan kemarin yang pertama, yaitu guru di bawah naungan Kemdikbudristek, kemudian terdaftar di Dapodik, kemudian memiliki NUPTK, telah diangkat menjadi guru sampai 1 Januari 2019, memiliki ijazah S1 atau D4, kemudian aktif mengajar ya selama 2 tahun terakhir, berusia setinggi-tingginya 58 tahun terakhir. Nah, inilah 58 tahun ini sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, di sini tentunya untuk persyaratan poin A sampai poin G ini kan kemarin sudah kita penuhi teman-teman. Namun di sini pada bagian persyaratan mulai dari H, kemudian I, kemudian J, misalkan di sini ada surat jasmani dan rohani, kemudian bebas narkoba, kemudian ada surat berkelakuan baik. Nah, di sini untuk 3 dari berkas ini nanti dicari atau diupload ketika teman-teman melakukan lapor diri tersebut. Jadi salah satu berkas yang nanti harus diupload dan dicari ini adalah surat sehat jasmani dan rohani, bebas nafsa, kemudian berkelakuan baik ini. Namun teman-teman jangan terburu-buru untuk mencari persyaratan ini, dikarenakan nanti harus dicari itu ada masa berlakunya ya. Dan untuk kita lapor dirinya ini kan nanti masih menunggu jadwal. Nanti kita cari secara insidental saja. Namun di sini salah satu dari persyaratannya adalah 3 dari berkas ini teman-teman. Nah, nanti kita untuk lapor dirinya inilah ke LPTK ya, ke LPTK yang masuk dalam di sini sistem PPG Kemdikbud.go.id. Di sini ada banyak sekali LPTK. Nanti kita ditempatkan di LPTK mana, kita pantau di akun SIM PKB kita. Untuk sebagai gambaran untuk persyaratan lapor diri teman-teman nanti, di sini kita ambilkan contoh dari ketentuan lapor diri di tahun kemarin dan tentunya untuk tahun ini tidak akan jauh berbeda teman-teman. Jadi yang pertama di sini adalah untuk ketentuan lapor diri. Jadi teman-teman di sini nanti yaitu mempersiapkan yang pertama ini adalah semua dalam bentuk scan ya teman-teman. Dalam bentuk scan. Yang pertama ini adalah form A1 atau format A1, yang mana untuk tutorial cara unduhnya ini sudah ada pada video saya sebelumnya. Jadi ada format A1 dan juga fakta integritas. Inilah formatnya, ini dapat diunduh melalui akun SIM PKB masing-masing teman-teman. Jadi kita unduh, kemudian kita isi, kemudian berikutnya kalau di sana ada perintah untuk memberikan materai, kita tempeli materai. Setelah itu nanti kita scan dengan kualitas terbaik, kemudian nanti kita upload ketika lapor diri. Untuk tutorial lapor dirinya sudah saya sediakan pada deskripsi ya. Kemudian yang kedua, ini kita siapkan yaitu biodata mahasiswa. Nah, ini kan kita menjadi calon mahasiswa PPG dalam jabatan kan di sebuah LPTK atau perguruan tinggi. Jadi nanti kita harus mengisi yaitu biodata mahasiswa ya. Biodata mahasiswa tentunya sesuai dengan format dari PDDikti yang nanti akan diberikan oleh masing-masing LPTK kita.
Kemudian berikutnya yang ketiga yaitu surat pernyataan izin ya dari kepala sekolah, yang mana untuk formatnya ini adalah dapat diunduh dari akun SIM PKB masing-masing nantinya. Kemudian teman-teman upload yaitu scan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki. Kemudian berikutnya yang kelima, upload scan transkrip nilai S1 yang dimiliki. Kemudian upload yaitu scan kartu identitas atau KTP ya, atau SIM yang dimiliki. Nah, di sini nanti untuk ketentuannya apakah itu PDF ataukah itu nanti JPG, tentunya nanti akan ditentukan oleh LPTK. Nah, selanjutnya di sini untuk upload ini adalah semua asli ya teman-teman, karena di sini scan-nya adalah scan yang asli untuk berkasnya, jadi bukan yang fotokopian. Kemudian kita upload yaitu scan pas foto berwarna yaitu dimensinya 4x6. Kemudian kita upload yaitu SKCK. Nah, tadi adalah untuk persyaratan pendaftaran kan ada SKCK ya, berkelakuan baik. Nah, disinilah nanti kita akan diminta untuk menguploadnya yaitu ketika kita melakukan lapor diri. Nah, SKCK ini dari kepolisian setempat. Kalau misalkan saya dulu ini adalah dari Polsek, itu sudah cukup ya teman-teman. Namun nanti untuk ketentuannya teman-teman ini bisa dari Polres atau Polsek, tentunya pantau informasi lebih lanjut. Kemudian ada surat keterangan sehat ya dari Puskesmas, ini adalah atau bisa juga RSUD setempat. Kemudian yaitu surat bebas nafsa ya dari BNN atau kepolisian atau Puskesmas atau RSUD setempat. Kemudian kita upload yaitu scan NPWP, ini bagi yang memiliki ya teman-teman. Nah, bagi yang punya NPWP ini teman-teman disertakan untuk NPWP-nya. Nah, selanjutnya adalah karena contoh di tahun 2021 kemarin. Nah, di sini berikutnya yaitu hasil atau pindai, hasil pindai atau scan SK pengangkatan atau kenaikan pangkat 2 tahun terakhir ya, mulai tahun ini dan tahun ini. Kemudian SK tersebut ini dilegalisasi oleh yaitu Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota atau BKD. Untuk ASN inilah bisa asli atau fotokopi legalisir. Namun kalau misalkan ada yang asli, ini kita pakai yang asli. Kalau enggak ada, ini legalisir ya. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah yang diberi kewenangannya. Kemudian ketua yayasan untuk guru tetap yayasan ya, guru swasta. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah. Ini adalah untuk teman-teman guru honor daerah ya, atau guru Honda sesuai dengan kewenangannya. Kemudian hasil pindai scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran yang ditentukan. Tentunya ini nanti tahun 2019, 20, 2020, 2021 atau 2021, 2022 ya teman-teman. Kemudian berikutnya hasil pindai scan surat izin dari atasan. Jika peserta merupakan kepala sekolah, maka surat izinnya dikeluarkan dari Dinas Pendidikan setempat atau pimpinan yayasan atau ketua yayasan. Dan yang ke-15 adalah ada tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing. Biasanya LPTK itu ada ketentuan untuk persyaratan tambahan. Nanti akan diinformasikan pada portal resmi yaitu LPTK, di mana teman-teman nanti akan ditugaskan untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun ini. Inilah untuk gambaran kira-kira berkas apa saja yang kita cari, yang kita upload ketika lapor diri. Oke, kita lanjut pada video berikutnya ya untuk informasi yang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.